Tadi kan ada satu nih. Jadi, sekian belok. Serakah dia. Sobek motor di bawah lagi. Jangan bawa yang gitu nanti ada. Udah di sini aja ya. Aja di sini aja batas, jangan sampai batas. Ya. Kasih ya, saya kasih tahu. Kasihan. Udah nanti kalau udah dari sini jangan ke sana, pulang aja sana. Kuat dong. Hebat. Hebat. Halo tuh Bang. Jam 7 pasti. Situ Bang. Ya sok akrobat. Manusia tak boleh sombong. Kesombongan hanya milik Tuhan yang maha segalanya. Hal-hal baik yang terjadi pada diri kita semata-mata hanya karena sifat Rahman dan Rahimnya, rahmat yang diberikan untuk kita. Begitupun hal-hal lain yang kita anggap buruk, pasti ada sisi lain yang hikmahnya baru kita sadari setelah terjadi. Sekarang masih bulan November, intensitas hujan lagi deras-derasnya. Bahkan semalam sebelum kami memutuskan mendaki ke kaldera, hujan besar dengan petir dan suara geluduk, halilintar bahkan sangat mengerikan. Hingga dikabarkan juga banyak pohon yang tumbang. Sempet sih ada rasa khawatir dengan hujan yang seperti itu. Takutnya kejadian juga, padahal kami tetap memutuskan untuk bermalam di atas gunung. Demi apa? Kata si Ken, untuk tadabur alam. Lalu kenapa ya harus malam Jumat? Ya karena memang kami diberi kesempatannya sekarang. Qadarullah, kami diizinkan datang ke kawah untuk benar-benar merasakan bagaimana heningnya sebuah malam dengan alam yang musikal. Lampu penerangan pun yang biasanya menyala ternyata mati hari ini, entah kenapa. Padahal kami juga membayar di pintu masuk, ya include dong untuk fasilitas itu, penerangan. Dan lagi, bukankah sekarang pasokan listrik PLN sedang kelebihan gitu ya? Ya tapi mungkin gak terlalu banyak orang yang datang ke perkemahan yang di bawah juga, atau bahkan gak ada. Karena buktinya kami di atas pun hanya berdua saja, tak ada orang lain. Hanya Mang Epul pedagang yang juga pulang tadi ke rumahnya adalah orang terakhir yang kami jumpai ketika hari hampir gelap. Makanya akan terasa mengejutkan kalau ternyata di malam hari seolah-olah ada orang lain yang datang dengan langkah kayak mendekat gitu. Padahal cuma bunyi kresek-kresek yang tertiup angin dari tempat sampah mendekat ke kita. Tapi sebelumnya, Ayong, barista kita di Jasmine Cafe, katanya pernah berkemah sama temen-temennya di lembah di bawah kawah. Dia mewanti-wanti, hati-hati ya katanya, sama logistik yang kita bawa. Nanti bakalan banyak monyet atau kera nyamperin gitu. Dan ibu yang tadi juga malah menyuruh kami pulang lagi ya, katanya diganggu sama kera-kera tadi. Terus dia bilang, kasihan loh kalau nanti diganggu sama monyet dan terjadi apa-apa katanya. Ya tapi hal-hal ini tetap saja tidak menyurutkan nyali kami untuk sekedar melipir dari tempat ini. Termasuk juga cerita Ayong sama rekan-rekannya yang ternyata mendengar langkah kaki kuda sekeras-kerasnya. Padahal mereka pikir gak mungkin, itu kan pasir gitu ya, gak mungkin suara kuda sekencang itu. Lalu mereka merasakan tiba-tiba ada orang yang mendatangi, ada yang ngerubungin tenda mereka gitu. Terus ada lagi sosok-sosok yang entahlah gimana lah, agak-agak malu juga dengarnya gitu. Dan tentu gangguan monyet-monyet yang merampas makanan yang mereka punya. Ternyata makin sini makin tebal guys. Kebutnya coba lihat tuh. Katiarina naon. Jam 5.30. Kenapa matahari sudah ada di situ? Wih, keluar. Jam 5:05 itu burung. Canggih. Nah, nyeblot bentar lagi.
Jebrot tutup. Tuh, kayak. Jebrot. Dia lagi nyiapin sarapan, Bang. Yos. Sarapannya Nugget. Masak gimana kudu didinya nya. Ngarah estetis. Tenda di sana. Dia dapat orderan dari mana, Bang? Untuk bikin ini. Dari Mas Danang. Masa bukannya dari itu tuh yang mau digoreng. Selang waktu. Halus dia mah juga kalah Pataru. Drifting Tribunal. Pagi yang tenang di Galunggung. Setiap orang tentu punya pengalaman yang berbeda ketika bermalam di alam bebas. Ada yang memaknai sebagai tadabbur alam, sebagai sebuah tafakur, terus ingin merasa lebih dekat lagi dengan alam, biar punya rasa peduli. Ada yang berkontemplasi, ada yang relaksasi, ada juga yang rekreasi, dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, nyatanya alam sejatinya telah memberikan hal-hal baik buat kita. Semalam saja kami tak menemukan hal-hal yang dikhawatirkan banyak orang. Semoga apa yang dirasakan ini bukanlah sebuah bagian dari kesombongan kalau kami akan baik-baik saja. Karena jika kita melihat kondisi cuaca akhir-akhir ini yang ekstrim, banyak hal yang tentunya tidak akan pernah kita bisa duga. Tapi beruntung, alhamdulillah hari ini kami bisa menikmati keindahan alam yang luar biasa indah. Terutama di pagi hari ketika matahari terbit dan melihat ke arah gunung seperti lukisan alam yang sungguh musikal.
Walaupun demikian, ada saja hal-hal yang kita rasa nggak sempurna. Keinginan kawan saya, Ken, untuk bikin bola-bola di pagi hari di atas gunung nggak kesampaian. Udahlah, beberapa jenis sayuran seperti kol, wortel, dan labu siam sama terigunya juga sudah dipersiapkan dari rumah. Usawam kenapa? Hewan-hewan itu datang di pagi hari mencari makan. Sama ya kayak manusia yang ikhtiar mulai dari pagi hari. Mereka itu seperti tahu kalau kami masih punya bekal. Ya, daripada terjadi apa-apa, lebih baik kami menghindar. Karena bikin bala-bala, gorengnya cukup lama dengan api yang kecil kayak gitu. Kita sedang memberi makan nenek moyang kita, guys. Daripada ngaronyok, nggak boleh ini ngasih makan-makan kayak gini, mereka kan jadinya kebiasaan. Sebenarnya mah, cuman karena kita punya makanan lebih Buat mengundang mereka. Tuh. tadi dina iya we Kang. Iya. Heeh. Nah. Kayak nyaramber ge. Ta suara-suara kitu teh mengundang kan teh. Tadi sih soalnya tadi kan ada satu nih, gede. Chicken bilang Serakah dia. Itulah tipikal monyet sama kayak kita, serakah. Yuk. kan dia bilang tadi nanti ada monyet yang satu tuh, terus kemudian diusir pergi. Dia bilang nanti bawa teman-temannya sering kebejaan. Bener. Nenek moyang kita bangga dengan kita. Bisa ngasih makan. Wih, udah, jangan dipanggilin aja. Hei. Beak. Nyari di alam. Manggil mah. Shh. Epic. Kayak baturan balik. Monyet nat takut anjing. Monyet. Pada pergi monyetnya. Ada anjing, monyetnya pergi. Usir monyet dong. Kalau tadi malam malah gak ada apa-apa. Gak ada gangguan apa-apa. Pagi. Faktor usia itu memang rentan terhadap segala sesuatu, apalagi kalau misalnya kita jarang fisik. Jalan segitu aja udah heho ya kan, merokok tiap waktu 3 batang, tiap 5 menit 3 batang kan lumayan. Hekok napas bako kan. Jadi ya berhenti lah, tapi nggak apa-apa daripada tidak olahraga sama sekali. Jadi cuma diingetin aja, memang kalau pergi-pergian itu harus ada persiapan yang oke, termasuk dari fisik kita sendiri. Ini baru di dunia loh, kalau misalnya nanti ke akhirat mau persiapan ada. Salah dikasih. Tasik sudah sedikit rawan. Sekitar jam 7-an kita waktu pulang. Gas. Sudah saatnya pulang lagi. Jam 7 ini kita habis boarding. Loading segala macam udah beres. Jalan ada sekitar 1 km dari tempat tadi camping.
udah banyak aja para pengunjung yang datang ke sini buat menikmati suasana pagi di Kawah Galunggung. Sekiranya mereka datang ke sini sepagi ini, nggak tahu dari rumahnya jam berapa, malah bawa anak-anak itu kan, aduh, sebuah perjalanan yang luar biasa. Berhubung mungkin suka ada yang tempel-tempel stiker, ini dikasih space buat nempelin stiker gitu, ya kan. Ada anak Viking, latihan alam karate, Telkom, Galunggung. Yang menarik ini judulnya vandalisme. Oke lah. Kita mencoba tripod di tongsis. Sudah mulai panas. Ada curug ngobrol dengan kameranya. Mikir-mikir dia, apakah saya dijebak? Masih mikir. Penakut. Singgana bagong. Bagong. Dia nyamperin ada bagong di situ. Pantesan kemarin cukup kelelahan dan bikin capek. Pegal kaki, rupanya memang tingkat kemiringannya luar biasa. Semangat. Semangat, semangat, oke, semangat, semangat, oke. Wah, ketemu sama bunga. Bunga apa ini? Sudah sampai kita, tidak akan jalan kaki lagi.
Udah sampai di parkiran. Kamu Pak. Oke, kita balik saja guys sekarang. Karena hari Jumat. Tuh,